Halo, perkenalkan saya Reka Veronica dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan perihal persamaan energi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mekanikal fluida. Hal pertama yang akan kita bahas adalah perihal pengertian dari dasar persamaan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, fluida yang bergerak maupun dia memiliki energi. Jika tidak ada energi, sebuah usaha tidak akan terjadi. Persamaan energi adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung usaha yang ingin diketahui. Apabila tidak ada kalor yang berpindah dan usaha eksternal dari turbin maupun pompa, maka persamaan energi atau perhitungan usahanya dapat dilakukan dengan menghubungkan tekanan, kecepatan, dan ketinggian. Persamaan energi diambil dari hukum kekekalan energi yang dimiliki prinsip bahwa energi sepanjang aliran adalah kekal atau konstan. Jadi, persamaan energi adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat energi pada suatu fluida. Persamaan ini merupakan penurunan dari persamaan Bernoulli. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah rumus dari persamaan energi ini. Persamaan energi merupakan penjabaran dari rumus hukum Bernoulli. Berikut adalah persamaan hukum Bernoulli, yaitu P1 atau tekanan fluida ditambah dengan Rho dikali G dikali Z1. Rho itu adalah massa jenis, G itu gravitasi, dan untuk Z itu ketinggian relatif terhadap suatu referensi. Kemudian ditambah setengah dikali Rho itu massa jenis, kemudian yang V1 adalah kecepatan fluida dikuadratkan sama dengan P2 yaitu tekanan fluida ditambah dengan Rho dikali G dikali Z2 yaitu dengan Rho adalah massa jenis dan G adalah gravitasi, kemudian Z adalah ketinggian relatif, ditambah setengah dikali Rho, Rho-nya itu adalah massa jenis, dan kemudian dikali V2 yaitu kecepatan fluida dan dikuadratkan. Untuk secara umum, persamaan Bernoulli ini hanya berlaku apabila yang pertama yaitu fluida tidak dapat dimampatkan, yang kedua adalah tidak adanya energi yang hilang akibat gesekan pada pipa, dan tidak adanya energi yang hilang akibat sambungan pipa pada katup. Kemudian tidak adanya penambahan energi yang diberikan oleh pompa. Selanjutnya tidak ada pengurangan energi yang diambil oleh motor fluida atau turbin, tidak adanya panas yang dikeluarkan dari atau masuk ke fluida, dan yang terakhir adalah gaya yang bekerja hanya gaya berat dan tekanan. Jadi, persamaan Bernoulli ini tidak berlaku jika terjadi penambahan energi akibat pompa, kehilangan energi akibat turbin maupun gaya gesek, dan pada aliran instead atau dapat dimanfaatkan. Jadi, persamaan Bernoulli ini tidak berlaku jika terjadi penambahan energi akibat pompa, kehilangan energi akibat turbin maupun gesek, dan pada aliran unsteady atau dapat dimanfaatkan. Pada fluida nyata atau fluida real ini, aliran yang terjadi akan mengalami gesekan dengan dinding pipa sehingga akan mengalami kehilangan energi. Penambahan energi biasanya terjadi akibat adanya energi yang diberikan kepada pompa fluida, sedangkan kehilangan energi biasanya terjadi akibat adanya energi yang diambil turbin dari fluida maupun hilangnya energi akibat gesekan pada pipa atau akibat turbulensi pada katup dan sambungan pipa. Untuk H total ini dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu HA sama dengan energi yang diberikan pompa ke fluida, kemudian HR adalah energi yang diambil oleh motor fluida atau turbin atau akuator dan lain-lainnya, dan yang ketiga yaitu HL sama dengan energi yang dia hilang akibat gesekan pada pipa atau akibat turbulensi pada katup, palep, dan sambungan pipa. Untuk sumber yang mengalami kehilangan energi ini dapat terbagi menjadi 2, yaitu kehilangan energi primer dan yang kedua yaitu kehilangan energi sekunder. Kehilangan energi primer ini disebabkan karena gesekan dengan dinding batas atau pipa. Kemudian untuk kehilangan energi sekunder adalah disebabkan karena perubahan tampang lintang aliran seperti pembesaran penampang atau pengecilan penampang atau belokan pipa dan lain-lainnya. Untuk rumus kehilangan energi primer ini yaitu HF sama dengan konstanta
dikali kecepatan kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Untuk konstanta ini dapat dihitung dengan rumus koefisien dikali panjang dan dibagi oleh diameter pipa. Dan untuk rumus kehilangan energi sekunder ini dapat dihitung dengan HE sama dengan koefisien dikali kecepatan kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perihal contoh soal dari persamaan energi, yaitu soalnya berbunyi air mengalir melalui pipa sepanjang 10 meter dan berdiameter 10 meter dari titik A menuju titik B dengan koefisien gesekan sebesar F sama dengan 0,015. Untuk perbedaan tekanan pada titik A dan titik B ini sebesar 1 kg per cm. Maka dapat kita jawab, yaitu diketahui koefisien gesekan sebesar F sama dengan 0,015, untuk delta P nya sama dengan 1 kg per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter. Dan persamaannya ini dapat kita lihat pada bagian yang sudah disediakan, sehingga dapat dihitung, yaitu F kurung L dikali V kuadrat dibagi diameter dikali 2 kali gravitasi sama dengan delta P dibagi dengan lambda, yaitu hasilnya 0,015 dikali 100 dibagi 0,1 dikali V kuadrat dibagi 2 dikali 9,18 sama dengan 10.000 dibagi 1000. Maka debit aliran dapat dihitung dengan Q sama dengan luas penampang dikali V sama dengan 1/4 dikali V dikali 0,1 kuadrat dikali 3,617 sama dengan 0,0284 meter per detik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya persamaan energi adalah persamaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat energi pada suatu fluida. Kemudian persamaan energi ini merupakan turunan dari persamaan hukum Bernoulli, dan persamaan ini juga digunakan untuk menghitung tingkat dari kehilangan energi. Implikasi dari persamaan energi ini dapat dilihat pada pendistribusian air bersih. Karena persamaan energi ini dapat digunakan untuk menghitung kehilangan energi. Baiklah, segitu saja pemaparan dari saya Reka Veronica dengan NIM 2284 2030. Undur diri dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.